Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina Muhammad habibi rabbil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad tibil qulub dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwah wa gidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ja'al sarirati khairan min alaniyati wa ja'al alaniyati salihah, amma ba'du. Al-mukarram wal muhtaram yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati selalu, para alim, para ulama, para asatidah, penyambung lisan sekaligus penerus perjuangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wabil khusus kepada guru besar kita semua, Buya Yahya, yang kita doakan selalu mudah-mudahan orang-orang seperti beliau diperbanyak oleh Allah Subhanahu wa taala di zaman sekarang ini, dan mudah-mudahan segala urusan dunia dan akhiratnya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan oleh Allah umur panjang dalam keadaan sehat walafiat, dijauhkan oleh Allah daripada fitnah dunia dan akhiratnya. Dan mudah-mudahan kita yang sekarang ini berada di majelis ta'lim ini mudah-mudahan selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan dengan keberkahan hadirnya kita di majelis ta'lim ini, kita makin diberi kemudahan oleh Allah untuk menjalankan seluruh perintah-perintah Allah. Dan mudah-mudahan dengan hadirnya kita di tempat ini, Allah jauhkan kita daripada segala sesuatu yang dimurkai, yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketakwaan yang selama ini kita miliki ini bisa mengantarkan kita kelak untuk meninggal dalam keadaan mulia, meninggal dalam keadaan husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan juga segenap para orang tua kami, para ibu dan para bapak, para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga seluruh pendengar setia radioku dan juga pemirsa Al-Bahjah TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada saat ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kemudahan kepada kita untuk selalu belajar ilmu agama. Dan ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang yang saat ini diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk belajar ilmu agama, diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk belajar ilmu agama, tetapi mereka tidak menggunakan hal tersebut untuk belajar ilmu agama. Ilmu agama menjadi pondasi terbesar, khususnya kita yang hidup di akhir zaman ini, yang kadang-kadang sering dibingungkan dengan segala sesuatu, yang kadang juga meresahkan kita punya hati dengan yang namanya cinta kepada dunia, dengan bisikan syaitan, dengan teman-teman yang tidak baik, dengan lingkungan yang kadang menyeru dan mengajak kita untuk melakukan kejelekan. Tetapi kalau kita sudah punya pondasinya yang namanya ilmu agama, walaupun itu zaman fitnah, walaupun itu kemaksiatan merajalela di mana-mana, walaupun kebaikan itu sudah menjadi sesuatu yang asing, walaupun itu lingkungan mengajak kita untuk selalu berbuat sesuatu yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kalau sudah pondasi ini kita miliki, kita kokohkan, kita punya pondasi ini, maka walaupun itu yang namanya angin menerjang, baik itu dari kemaksiatan, baik itu daripada kejelekan, daripada teman, lingkungan, bisikan syaitan, hawa nafsu, cinta kepada dunia, tidak akan mudah kita tergoyangkan karena kita memiliki pondasi yang kuat. Tetapi tatkala seorang hamba tidak kenal dengan agamanya, tidak belajar ilmu agama, pondasinya tidak kuat,
bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kemudahan, dan mudah-mudahan Allah berikan kita istiqomah belajar ilmu agama ini agar hidup di akhir zaman sekarang ini Allah kuatkan kita punya iman, Allah kuatkan kita punya agama, Allah kuatkan kita dalam keadaan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada akhir-akhir ini banyak sekali kadang-kadang kita ini tidak bisa menjalankan amanah yang telah Allah berikan kepada kita. Amanah itu artinya adalah menjalankan dari apa yang dititipkan oleh seseorang untuk memberikan kepada yang berhak. Ini amanah. Kita diberikan titipan oleh seseorang dengan sesuatu yang kita harus memberikan kepadanya. Ini adalah amanah. Sampai dikatakan amanah itu terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah amanah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah amanah dengan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah amanah kita kepada manusia. Inilah bentuk amanah yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita di muka bumi ini. Yang pertama adalah amanah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan kita menjalankan seluruh perintah Allah dan meninggalkan segala sesuatu yang dimurkai oleh Allah. Ini adalah amanah kita sebagai hambanya Allah. Tetapi berapa banyak di antara kita mendapatkan amanah dari Allah dengan kewajiban yang telah Allah bebankan kepada kita, kadang-kadang kita tinggalkan itu kewajiban. Maka ini tidak memiliki amanah hamba tersebut kepada Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian seorang hamba diberikan amanah oleh Allah untuk meninggalkan segala sesuatu yang dimurkai oleh Allah. Allah berikan amanah kepada mereka. Tetapi mereka tidak meninggalkan sesuatu tersebut. Bahkan mereka israr fil maksiyah, terus menerus dalam maksiat. Bahkan mereka meremehkan daripada yang namanya berbuat dosa dengan alasan saya akan bertobat kalau saya sudah detik-detik akan meninggal dunia. Ini adalah orang tidak menjalankan amanah dari Allah Subhanahu wa taala sebagai hambanya Allah. Kemudian yang kedua adalah amanah dengan kita mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita menjalankan dan menunaikan dari apa yang Allah berikan kepada kita dari nikmat tersebut untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk meraih ridhonya Allah, untuk meraih pahala yang telah Allah berjanjikan kepada siapa mereka yang menjalankan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kita nikmat mata. Apa yang kita gunakan dengan mata ini? Adakah mata ini kita gunakan untuk melihat sesuatu yang diridhoi oleh Allah, atau kita menggunakan mata ini untuk sesuatu yang dimurkai oleh Allah? Allah berikan kita tangan, ini amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita gunakan dengan tangan ini? Adakah tangan ini selama ini Allah berikan tundukkan tangan ini kepada kita, kita gunakan untuk kebaikan, atau kita gunakan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mungkin mengambil hak yang bukan haknya, atau kita mendolimi orang dengan kita punya tangan? Kemudian kita punya kaki, diberikan amanah oleh Allah. Kaki itu selama ini dilangkahkan ke tempat yang mana? Ke sesuatu yang diridhoi oleh Allah atau yang dibenci, dimurkai oleh Allah. Maka ini amanah dari Allah Subhanahu wa taala, dari bentuk nikmat yang Allah berikan kepada kita. Selama ini kita punya harta. Harta yang selama ini kita miliki, adakah harta itu kita gunakan untuk mendapatkan daripada ridhonya Allah, mendapatkan daripada pahala yang Allah sudah janjikan kepada kita? Atau kita gunakan harta tersebut hanya untuk kesenangan pribadi, hanya untuk berfoya-foya, hanya untuk mengeluaskan dan juga menyenangkan daripada kita punya nafsu? Kemudian yang ketiga, amanah kita yaitu kepada manusia, dan ini yang kadang-kadang kita sebagai manusia suka menyepelekan. Menjalankan amanah kita kepada manusia. Tatkala ada seorang manusia memberikan amanah kepada kita, lakukan. Ada seorang menitipkan barang kepada kita, kita jaga. Maka tatkala orangnya itu meminta, maka berikan itu barang. Khususnya tatkala orangnya itu sudah tidak ada. Ada orang memberikan amanah kepada kita, kemudian itu orang meninggal dunia. Kemudian setelah itu daripada anak-anaknya atau keluarganya meminta kepada kita, kita katakan saya tidak punya amanah kepada orang tersebut. Ini adalah amanah yang harus kita lakukan dengan apa yang telah Allah berikan kita amanah kepada manusia.
Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman dalam Al-Qur'an sampai dikatakan ini ayat satu-satunya ayat yang Allah turunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam Ka'bah. Apa ayat tersebut? Berkaitan dengan yang namanya amanah. Saking istimewanya, agungnya tentang yang namanya amanah, sampai Allah turunkan waktu itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada di dalam Ka'bah. Apa itu ayat? Innallaha ya'murukum an tu'addul amanat ila ahliha. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kalian wahai hamba-hamba Allah untuk menjalankan, menunaikan amanah kepada orang yang berhak dengan amanah tersebut. Ini Allah turunkan, dikatakan ini ayat yang Allah turunkan di dalam Ka'bah. Waktu Nabi Muhammad SAW dalam Ka'bah, Allah turunkan ayat tersebut. Dan dikatakan asal muasal asbabun nuzul daripada turunnya ayat tersebut diceritakan setelah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk kota Makkah. Setelah Nabi berada di kota Madinah kurang lebih 10 tahun. Kemudian Nabi melakukan Fathul Makkah, pembukaan kota Makkah. Yang artinya dulu kota Makkah dikuasai oleh orang kafir Quraisy. Kemudian setelah itu Nabi hijrah ke kota Madinah, mengumpulkan kekuatan untuk mengambil daripada Makkah dari tangan-tangan yang zalim, dari orang-orang yang tidak menjalankan daripada sesuatu yang baik. Lalu setelah itu Nabi Muhammad SAW setelah 10 tahun kurang lebih berada di Madinah, Nabi masuk kota Makkah. Dan itu dinamakan Fathul Makkah. Kurang lebih ada hampir 10.000 para sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW kurang lebih yang masuk kota Makkah waktu itu, dan dinamakan Fathul Makkah, pembukaan kota Makkah. Maka tatkala Nabi masuk dengan para sahabat-sahabatnya, Nabi janjikan kepada mereka orang-orang kafir, selama mereka tunduk, tidak melakukan peperangan, tidak melakukan daripada suatu kedoliman, maka mereka tidak akan diganggu sedikit pun oleh Nabi dan para sahabat-sahabatnya. Maka setelah itu ada seorang sahabat yang sudah rindu dengan yang namanya Ka'bah, beribadah di kota Mekah, sampai ada yang naik ke atas langsung, kemudian mengumandangkan azan. Kemudian seorang sahabat lagi waktu itu ingin membuka daripada Ka'bah, kangen untuk masuk daripada Ka'bah. Ternyata itu Ka'bah dikunci, tidak dibuka. Maka tatkala itu sahabat Ali bin Abi Thalib karramallahu wajha menanyai siapa yang memegang daripada kunci Ka'bah ini. Lalu sahabat yang lain mengatakan yang memegang adalah Utsman bin Thalhah Al-Hajbi. Utsman bin Thalhah Al-Hajbi, ya Ali, yang memegang daripada kunci ini. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu karramallahu wajha akhirnya mendatangin itu Utsman bin Thalhah Al-Hajbi yang waktu itu memegang daripada kunci Ka'bah. Maka tatkala itu ditanya, wahai Utsman, kenapa engkau tidak buka? Tidakkah engkau tahu siapa yang datang ke tempat ini? Siapa yang akan masuk ke dalam Ka'bah? Yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam cerita ini, Utsman bin Thalhah Al-Hajbi ini belum masuk Islam. Maka Utsman enggan, tidak mau untuk memberikan kunci tersebut kepada Sayyidina Ali. Lalu Sayyidina Ali pun memaksa, kemudian diambil paksa itu kunci. Kemudian Sayyidina Ali datang kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian dibuka oleh Sayyidina Ali. Nabi masuk ke dalamnya dan para sahabat yang lain. Kemudian Nabi melaksanakan sholat di dalam Ka'bah. Maka setelah Nabi sholat, tiba-tiba Allah Subhanahu Wa Taala memberikan ayat kepada Rasulullah SAW, yaitu Innallaha ya'murukum an tu'addul amanat ila ahliha. Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kalian untuk menjalankan amanah kepada yang berhak untuk menerima amanah tersebut. Lalu waktu itu Sayyidina Ali dipanggil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Ali, dari mana engkau dapatkan kunci ini? Ya Rasulullah, aku dapatkan ini kunci daripada Utsman bin Thalhah Al-Hajbi yang memegang kunci ini. Tetapi dia tidak mau, enggan untuk memberikan kunci. Lalu aku paksa, aku ambil. Karena engkau ya Rasulullah pengen memasuki daripada Ka'bah. Lalu kata Nabi memberitahukan tentang firman Allah Subhanahu wa taala,
yang turun kepada Nabi untuk memberikan amanah tersebut kepada yang berhak. Lalu tatkala itu Utsman bin Al-Hajbi lalu didatangi oleh Sayyidina Ali, kemudian Sayyidina Ali membalikkan kunci tersebut. Kemudian ditanya, "Kenapa ya Ali? Tadi engkau ambil dengan paksa. Kenapa sekarang engkau berikan kunci ini kepadaku? Kenapa engkau tidak pegang saja? Engkau sudah ambil paksa dariku." Kata Sayyidina Ali karamullah wajhah, "Aku diingatkan, ditegur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Allah juga menurunkan daripada ayatnya, daripada firman-Nya untuk menjalankan amanah kepada yang berhak. Lalu setelah itu akhirnya aku berikan yang berhak ini adalah kepada dirimu." Lalu setelah itu akhirnya diberikan kepada Utsman bin Al-Hajbi. Utsman bin Al-Hajbi tertegun, terdiam, kaget dengan apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menyuruh kepada Sayyidina Ali yang tadinya sudah mengambil paksa, kemudian disuruh dikembalikan dengan lembut kepada orang yang berhak. Dan itu adalah posisi waktu itu adalah Utsman Al-Hajbi yang memegang kunci tersebut. Lalu Utsman bin Thalha Al-Hajbi mengatakan, "Ya Ali, saksikan aku sekarang masuk Islam, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah." Ini adalah amanah yang harus diberikan kepada yang berhak. Saking istimewanya amanah sampai Allah turunkan waktu itu ayat yang berkaitan dengan amanah, diturunkan di dalam Ka'bah dengan suatu kejadian yang luar biasa, yang menjadikan daripada hati yang sudah keras, hati yang sudah berkarang, yang tidak mau untuk masuk Islam, dengan orang menjalankan amanah diberikan kepada yang berhak, sehingga itu hati yang keras dan berkarang itu sehingga roboh, hancur, sehingga akhirnya Utsman bin Al-Hajbi masuk Islam seketika itu juga. Inilah yang harus kita lakukan sebagai manusia. Kita harus menjalankan amanah. Kalau kita ini memiliki, ada orang menitipkan sesuatu kepada kita, contoh kita bekerja dengan seorang, ada transaksi, ada perniagaan, ada penjualan. Tatkala transaksi itu sudah terjadi, maka orang waktu itu yang sudah memberikan sesuatu, baik itu namanya upah ataupun mungkin apa namanya itu, uang sementara itu, atau DP katanya orang, maka orang itu wajib untuk melaksanakannya. Kalau dia tidak melaksanakannya dengan bermain-main, dengan ogah-ogahan, dengan bersantai-santai, maka ini orang tidak menjalankan amanah dari Allah Subhanahu wa taala, dan akan diberikan siksa oleh Allah Subhanahu wa taala yang sangat luar biasa. Sebagaimana Allah muliakan, ini ayat Allah turunkan di kota Mekah, dan barang siapa yang tidak menjalankan amanah juga akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak kita kadang urusan sama manusia masalah amanah ini. Seperti contohnya saja, kadang-kadang mungkin ada orang itu punya tanah, atau dia punya rumah, atau dia punya bangunan. Kemudian dia pingin itu bangunan rumah dijadikan sertifikat. Maka perlu urusan ini kepada ada itu mungkin orang notaris atau apa namanya itu, untuk balik nama atau apa. Karena baru-baru kemarin itu saya pribadi urusan dengan yang seperti ini. Ini kalau sudah masalah amanah, ini adalah masalah yang luar biasa. Sampai dikatakan kalau orang itu diberikan amanah kemudian dia tidak menjalankan, maka orang yang selama itu tidak menjalankan amanah akan menggoyangkan arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang diberikan amanah kemudian amanah tersebut tidak dijalankan, maka dikatakan arsy Allah tidak akan berhenti bergoyang sampai itu orang menjalankan amanah daripada orang yang memberikan amanah kepadanya. Nah, ini khususnya kalau sudah berkaitan dengan manusia. Saya ambil contoh kadang kalau kita urusan sama balik nama ataupun apa. Orang itu kalau sudah diberikan amanah transaksi, adanya perniagaan, termasuk juga masalah pekerjaan seperti itu, maka wajib untuk menjalankan amanah. Tidak boleh kita menyepelekannya, tidak boleh kita melamakannya. Kadang ada orang itu menyelamakannya. Kayak contoh mungkin kita kalau dilamakan akan ada itu bayaran jauh lebih besar. Maka ini juga namanya tidak amanah kepada daripada orang yang sudah berniaga transaksi dengannya. Maka penting bagi kita untuk menjaga daripada amanah tersebut. Para hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana cara
agar kita ini bisa menjalankan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Khususnya kalau kita berkaitannya ini kepada manusia. Karena kadang kalau kita sama Allah dari bentuk yang namanya ibadah kita lakukan, maksiat kita tinggalkan, kemudian nikmat dari Allah kita lakukan, tapi yang satu ini kalau sudah kaitannya sama manusia ini luar biasa. Banyak syaitonnya, banyak bisikannya. Sehingga paling sering orang itu urusannya bukan sama Allah tapi sama manusia. Masalah amanah. Maka cara agar kita bisa melakukan amanah kepada manusia khususnya, maka dengan kita itu waktu beramanah, orang memberikan amanah kepada kita, maka jangan engkau lihat, jangan kita lihat orangnya itu yang memberikan amanah kepada kita, tapi bagaimana Allah sudah membebankan di pundak kita amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi walaupun urus orang itu tidak ada, walaupun orang itu sudah meninggal dunia, maka yang wajib bagi saya untuk menjaga amanah, karena ini amanah datangnya dari Allah, bukan dari dia sebagai manusia. Ini juga kepada seorang suami dan istri. Bagaimana sekarang banyak sekali orang itu menikah hanya berapa saat saja sudah selesai bercerai. Khususnya seorang suami yang mendapatkan hak untuk menjatuhkan talak kepada istrinya. Berapa banyak seorang suami muda menceraikan istrinya gara-gara masalah sepele. Tidak sama daripada mungkin dalam suatu pendapat. Mungkin ada sedikit perseteru antara yang satu dengan yang lainnya. Kadang-kadang seorang suami dengan mudahnya menjatuhkan cerai dan talak kepada istrinya. Kenapa ini semua terjadi? Karena waktu daripada dia mengambil perempuan tersebut, dia yakini dia cuma mengambil daripada ayahnya. Laki-laki ini mengambil daripada walinya. Tetapi sesungguhnya tatkala seorang laki-laki menikahi daripada anak yang dimiliki oleh orang tua, baik itu daripada bapaknya atau daripada ibunya, dia itu bukan mengambil daripada walinya atau orang tuanya, tapi dia mengambil amanah dari Allah Subhanahu wa taala untuk mendidiknya, untuk mengajarinya, untuk melembutkan hatinya yang keras, untuk menjadikan jalannya yang tadinya jauh dari Allah untuk menjadi jalan yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala amanah ini kita pikulkan bukan kepada manusia tapi kepada Allah. Jadi walaupun dianya sudah meninggal dunia, kita tetap akan memberikan amanah tersebut. Kenapa? Karena kita urusannya bukan hanya kepada dia. Kita urusannya kepada Allah. Apalagi kalau sudah masalah hutang bihutang. Kadang kalau orang yang meninggal sudah wassalam sudah. Sampai pernah diceritakan di suatu tempat, ada orang itu bekerja di satu tempat, yang mana di tempat tersebut banyak sekali pekerjaan-pekerjaan, khususnya masalah penjualan-penjualan. Maka di tempat tersebut ada satu orang yang kebiasaan baiknya itu suka menolong orang-orang yang ada di tempat tersebut. Baik itu meminjamin uang, atau kalau barang mereka tidak laku dibeli oleh orang ini. Padahal orang ini waktu ditanya, kamu lakukan apa dengan hartamu ini? Dengan engkau beli ini apa yang kau dapatkan? Sedangkan kamu tidak menjual alat-alat ini. Lalu dijawab oleh hamba Allah ini yang suka membantu mereka. Lalu dijawab, aku hanya ingin membantu mereka saja. Dan itu dilakukan. Setiap saatnya melihat ada orang yang jualannya nggak laku di tempat tersebut, dibeli. Padahal dia tidak menjual itu. Kadang cuma disimpan atau diberikan lagi dengan orang lain. Sampai di tempat tersebut belum ada yang namanya arisan. Nah, tahu arisan? Nah, kalau bapak mungkin jarang arisan, nah, ibu-ibu. Tidak ada yang namanya arisan. Kenapa? Karena mereka itu merasa setiap nggak punya uang pasti ada yang minjemin. Dan kalau mereka itu butuh pinjaman, datang kepada orang tersebut, pasti dipinjemin. Sehingga yang namanya hutang ini sudah banyak. Dan mereka itu setiap harinya membayar. Kalau utangnya 1 juta, setiap harinya bayar 10.000. Dan itu rutin setiap hari. Ada catatannya. Dan orang ini mewasiatkan, mewakilkan kepada satu orang untuk mencatat. Semasa hidupnya jalan. Tetapi apa yang terjadi? Ini satu contoh saja. Setelah daripada orang yang suka bantu ini meninggal dunia, dan dia meninggalkan daripada keluarga, anaknya dan juga istrinya, tiba-tiba waktu itu setelah meninggal dunia, ini anaknya datang untuk menagih. Katanya, daripada mereka, ayahmu sudah meninggal dunia, maka tidak ada urusan denganmu. Tidak ada urusan denganmu wahai anak, karena ini urusan saya dengan orang tuamu. Dengan mudahnya orang mengucapkan seperti ini. Ini kalau sudah urusannya amanah hanya disangka kepada manusia, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kalau kita ini memikul amanah ini bukan kepada manusia, tapi kita nisbahkan ini manusia adalah sebagai perantara kepada Allah, maka kita akan menjalankan amanah tersebut walaupun itu orang sudah meninggal dunia, walaupun orang itu tidak menagih, walaupun orang tersebut tidak meminta, karena itu urusan saya dengan Allah, bukan urusan saya dengan dia. Oleh karena itu terjadi di zaman sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sahabat Umar bin Khattab suatu saat waktu menjadi khalifah, menjadi seorang presiden, sahabat Umar melihat binatang yang sedang berjalan. Maka tiba-tiba binatang tersebut waktu berjalan tidak mendapatkan jalan yang enak. Lalu sahabat Umar bin Khattab tiba-tiba terdiam. Kemudian sahabat Umar bin Khattab kemudian mengatakan, aku takut di akhirat aku ditanya kepada Allah Subhanahu wa taala, kenapa engkau tidak jalankan amanah yang aku berikan kepadamu sebagai seorang pemimpin sehingga binatang tersebut tidak bisa berjalan dengan enak. Sahabat Umar bin Khattab mengatakan seperti itu. Takut dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak tentang masalah seorang binatang, seekor binatang yang tidak bisa berjalan gara-gara ada jalanan yang tersendat, ada jalanan yang tidak baik, ada jalanan yang menjadikan binatang tersebut sampai tidak bisa berjalan dengan enaknya. Kata sahabat Umar, aku takut di akhirat dituntut oleh Allah gara-gara binatang ini tidak bisa berjalan dengan enak. Oh, sekarang kita lihat, subhanallah, kadang-kadang seorang pemimpin mengentengkan. Nah, kita lihat banyak sekali di jalan-jalan ini banyak yang bolong-bolong. Bahkan berapa banyak di waktu yang lalu kita lihat banyak sekali orang itu jatuh dari motornya khususnya, apalagi sekarang musim hujan, gara-gara banyak lubang-lubang daripada jalanan tersebut. Ini adalah orang yang tidak menjalankan amanah dari Allah Subhanahu wa taala, akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa orang-orang seperti ini tidak menjalankan? Karena dia sangka ini urusan saya kepada manusia. Kalau manusia tidak lihat, manusia tidak tuntut, selesai. Tetapi kalau kita jadikan ini amanah kepada Allah, baik itu manusia melihat ataupun tidak, urusan saya bukan kepada manusia, tetapi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah seharusnya seorang pemimpin yang mendapatkan amanah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan pemimpinannya. Kalau sahabat Umar bin Khattab takut dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala gara-gara binatang tidak bisa berjalan dengan enaknya, dengan mudahnya, lalu bagaimana dengan pemimpin-pemimpin sekarang yang kadang-kadang menyusahkan umat, kadang-kadang juga daripada orang-orang yang kadang-kadang menjatuhkan martabat umat, kadang-kadang juga memojokkan daripada umat, maka ini lebih daripada siksa yang akan Allah berikan. Kalau sahabat Umar bin Khattab saja merasa takut gara-gara seekor binatang yang tidak bisa berjalan dengan mudahnya, takut dituntut oleh Allah, yang orang tersebut Umar bin Khattab adalah orang yang luar biasa, seorang khalifatul Rasulillah daripada penggantinya Nabi Muhammad. Kemudian sahabat Umar adalah orang yang paling adil kalau sudah berbicara masalah keadilan. Sahabat Umar orang yang paling tegas kalau sudah berbicara tentang masalah kebenaran. Sahabat Umar adalah orang yang paling tegas kalau sudah memberikan amanah kepada orang yang berhak, tapi masih merasa takut tentang seekor binatang yang merata berjalan susah untuk melangkahkan daripada kakinya untuk berjalan. Lalu bagaimana dengan seorang pemimpin yang hidup di zaman sekarang ini, yang dia mendapatkan amanah dari Allah Subhanahu wa taala? Sahabat Umar bin Khattab saking takutnya dituntut oleh Allah di akhirat masalah kepemimpinannya, sahabat Umar bin Khattab tidurnya tidak pernah nikmat. Setiap malamnya, setiap saatnya sahabat Umar selalu melihat, mengontrol dan melakukan pekerjaannya tersebut. Tengah malam muter, mengecek daripada anggota-anggota rakyatnya yang ada itu, yang mungkin di sana sini ada kekurangan. Kemudian berusaha kalau ada pertikaian, kalau ada cekcok, berusaha untuk didamaikan. Ini seorang pemimpin. Tapi kadang-kadang di zaman kita sekarang ini, kadang seorang pemimpin memicu daripada adanya persengketaan. Seorang pemimpin sudah melihat di sini ada sesuatu yang penting untuk diselesaikan, kadang-kadang tidak mau datang, kadang-kadang malah mengakhirkannya, kadang-kadang mengentengkannya. Ingat, seorang pemimpin kelak di akhirat akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala dari apa yang dia pimpin. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya atas apa yang dia pimpin.
setiap pemimpin. Maka jangan sampai kita masuk neraka gara-gara kita tidak menjalankan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini pula terjadi kepada sahabat Umar bin Khattab. Yang waktu itu sahabat Umar bin Khattab berjalan dengan sahabatnya bernama Abdullah bin Dinar. Waktu sahabat Umar bin Khattab berjalan dengan sahabat Abdullah bin Dinar, lalu sahabat Umar bin Khattab ini melihat Ar-Ra'i, seorang pengembala kambing. Kemudian sahabat Umar bin Khattab melihat kambing ini besar, melihat kambing ini bagus. Lalu sahabat Umar bin Khattab mengatakan, wahai Ra'i, wahai seorang pengembala, jualah kambing ini kepadaku. Lalu kata pengembala ini, maaf, wahai Khalifah Umar, aku diperintahkan oleh tuanku bukan untuk menjual, tapi untuk mengembala. Lalu sahabat Umar bin Khattab ingin menguji, ingin mengetes seberapa besar sih amanah orang tersebut kepada pemilik kambing ini. Sahabat Umar kemudian mengatakan, sudah gini aja, aku beli kambingmu dengan harga yang luar biasa. Kemudian engkau katakan saja kepada majikanmu bahwasanya satu kambing tadi mati dimakan oleh serigala. Lalu tiba-tiba sahabat Umar bin Khattab tercengang, bahkan menangis dengan jawaban Ar-Ra'i, seorang pengembala kambing ini. Apa yang dijawab? Wahai Khalifah Umar bin Khattab, kalau saya bisa menyembunyikan hal tersebut daripada majikan saya, lalu bagaimana aku menyembunyikan dari Allah Subhanahu wa taala? Ya Allah selalu melihatku, Allah selalu memantauku, Allah selalu menyaksikan dengan apa yang aku lakukan, dan Allah akan tuntut saya di akhirat. Lalu bagaimana saya akan bersembunyi dari tuntutan Allah Subhanahu wa taala? Lalu sahabat Umar bin Khattab tertegun, terdiam, menangis, kemudian meneteskan air mata. Kemudian sahabat bin Umar bin Khattab membawa daripada budak ini, pengembala ini kepada majikannya, kemudian mengatakan, wahai majikan, aku beli ini budak harganya berapa? Dibeli oleh sahabat Umar bin Khattab. Kemudian sahabat Umar bin Khattab mengatakan kepada budak ini, sekarang kau menjadi budakku dan sekarang kau aku merdekakan karena Allah. Dimerdekakan oleh sahabat Umar. Kita belajar daripada seorang pengembala, bagaimana pengembala tersebut yang bisa berdusta, yang bisa berbohong dengan alasan bahwasanya ini kambing dimakan oleh serigala. Dan ini pengembala diceritakan adalah orang yang amanah. Maka majikannya melihat amanahnya tidak mungkin berdusta. Tetapi hubungan dia bukan hubungannya kepada majikannya, bukan hubungannya kepada sahabat Khalifah Umar bin Khattab, tapi hubungannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dikatakan, bagaimana Khalifah Umar, kalau aku bisa bersembunyi dari dirimu, aku bisa berdusta dengan saya punya majikan, lalu bagaimana saya dengan Allah? Bagaimana pertanggungjawaban atas apa yang saya ucapkan, atas apa yang saya perbuat dengan sikap saya ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Dan coba kembalikan dalam hidup kita selama ini. Bagaimana amanah-amanah yang telah Allah berikan kepada kita? Bagaimana amanah-amanah nikmat yang telah Allah berikan kepada kita? Bagaimana amanah-amanah manusia yang sudah dibebankan kepada kita? Adakah itu kita lakukan? Adakah itu kita kerjakan? Bagaimana sahabat Umar bin Khattab juga diceritakan, waktu sedang menunggangi kudanya, kemudian sahabat Umar membaca Al-Quran di dalam tunggangan kudanya. Kemudian sahabat Umar memakai rida, surbannya, sambil membaca Al-Quran. Tiba-tiba itu rida jatuh dalam kondisi yang jauh sekali. Lalu tiba-tiba ada seorang yang ada di situ mengatakan, wahai Khalifah Umar, wahai sahabat Umar, ridamu itu jatuh tadi di sana itu. Lalu sahabat Umar tiba-tiba melihat, iya, rida saya tidak ada. Tiba-tiba itu Al-Quran ditaruh di kudanya, ditaruh di suatu tempat di kudanya. Kemudian Khalifah Umar waktu itu turun dari kudanya, kemudian berjalan jauh sampai mengambil ridanya yang ada di sana, kemudian diambil. Kemudian sahabat Umar menaiki kudanya dan akan berjalan. Tiba-tiba dicegat, tiba-tiba ditanya, wahai Khalifah Umar, aku punya 2 pertanyaan untukmu. Pertanyaan apa yang ingin kau tanyakan, wahai hamba Allah? Lalu hamba Allah ini mengatakan, wahai Khalifah Umar, pertanyaan yang pertama, kenapa engkau tidak gunakan kudamu
Kenapa engkau tidakkan kudamu untuk mengambil ridamu yang jatuh di sana itu? Kenapa harus engkau berjalan untuk mengambil ridamu yang ada di sana? Maka sahabat Umar bin Khattab menjawab, wahai hamba Allah, ketahuilah saya pakai kuda ini sedang menyewa. Saya nyewa ini kuda. Dan sewaan saya ini, amanah saya kepada orang tersebut dan orang tersebut kepada saya menyewa untuk berjalan dari tempat saya untuk menuju ke sana. Bukan untuk kembali lagi mengambil rida itu bukan amanah saya kepada orang tersebut. Sehingga aku tidak mau menggunakan kudaku ini untuk mengambil rida tersebut, karena amanah perjanjian saya dengan dia yang memiliki kuda ini adalah saya menggunakan dari tempat saya untuk menuju ke hajatnya saya. Bukan saya gunakan untuk kembali untuk mengambil daripada surban atau rida saya. Lalu yang kedua aku tanyakan kepada engkau, wahai sahabat Umar bin Khattab, kenapa engkau tidak suruh saya untuk mengambil daripada rida tersebut? Kenapa harus dirimu? Kata sahabat Umar bin Khattab, aku tidak memiliki kekuasaan kepadamu untuk menyuruhmu untuk mengambil ridaku yang ada di sana. Di waktu itu beliau kondisinya sebagai khalifah, sebagai seorang presiden, sebagai seorang pemimpin, tapi tidak mau semerta-merta menyuruh saja tidak mau. Tapi kadang-kadang di zaman sekarang ini pemimpin muda sekali, kadang dengan menyuruh, dengan ucapan yang tidak pantas, dengan perbuatan yang tidak elok, dengan sikapnya kadang-kadang tidak mencerminkan sebagai seorang pemimpin, yang kadang-kadang seorang berbuat kebaikan dilarang, mengadakan sesuatu yang dimuliakan oleh Allah kadang-kadang dilarang, kadang-kadang juga tidak diperbolehkan daripada perizinannya, kadang-kadang juga mereka melakukan ini semua bukan daripada cerminan seorang pemimpin. Sahabat Umar bin Khattab mengatakan, aku tidak memiliki kekuasaan kepada dirimu, lalu untuk apa aku menyuruh dirimu? Diambil itu rida yang jauh, dan beliau waktu itu kedudukannya sebagai seorang presiden, sebagai seorang khalifah, yang kerjaannya setiap hari ingin memakmurkan Islam, yang kerjaannya setiap hari ingin menjadikan Islam itu tersebar di mana-mana. Sampai diceritakan di zaman Khalifah Umar bin Khattab, Islam sampai tersebar sampai ke Spanyol, tersebar sampai ke Syam. Bahkan tadi saya katakan sampai ke Spanyol. Seorang pemimpin harusnya memuliakan Islam, mengangkat syiar-syiar Islam, mengangkat daripada sesuatu yang sudah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kalau kita ini ingin memilih seorang pemimpin, kalau kita ini ingin memilih seorang yang akan menjadi daripada seorang yang akan memimpin kita, pilihlah orang yang memiliki amanah. Pilihlah orang yang memiliki daripada amanah tersebut, yang menjalankan perintahnya, yaitu perintahnya Allah Subhanahu wa taala, yang mengangkat daripada Islam, yang mengangkat daripada syiar-syiarnya Islam, yang bakal mengagungkan daripada syariat Nabi Muhammad SAW. Jangan sampai kita salah memilih pemimpin, yang pemimpin tersebut tidak menjalankan amanah, tidak mengangkat daripada Islam, pemimpin yang menyudutkan Islam, pemimpin yang tidak mengangkat syariat Nabi Muhammad SAW, maka jangan sampai itu kita lakukan. Karena termasuk amanah yang akan dipikul oleh kita di akhirat. Waktu amanah itu kita memiliki kekuatan untuk memilih, tetapi kita tidak memilih dengan pemimpin yang baik, maka itu akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Oleh karena itu, kalau kita memilih pemimpin, pilihlah pemimpin yang mana pemimpin itu adalah pemimpin yang disukai oleh Allah, disukai oleh Nabi Muhammad SAW, dengan kriteria yang sudah ditegaskan oleh Allah dan ditegaskan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Jangan salah memilih pemimpin. Dan ingat, Nabi Muhammad SAW juga pernah bersabda, Allahumma syukuk man syakka ala ummati. Ya Allah, persulitlah urusan orang yang mempersulit urusan orang lain. Termasuk orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuasaan untuk memilih, tetapi dengan pemilihannya tersebut akan merusak, akan menyulitkan urusan umat, maka orang ini akan, janjinya Nabi Muhammad, akan dipersulit urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang waktu diberikan hak oleh Allah, diberikan hak oleh daripada manusia untuk memilih seorang pemimpin, maka waktu itu dia memegang amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kepemimpinannya bukan atas haknya dia. Ingat, pemimpin yang akan Anda pilih itu urusannya Anda dengan Allah. Maka jangan sampai gara-gara masalah dunia, gara-gara masalah jabatan, gara-gara masalah tahta, kemudahan tentang masalah gemerlap dunia yang didapatkan oleh kita, kemudian kita lemparkan ini amanah, lalu ingat amanah itu akan dipertanggungjawabkan oleh kita di hadapan Allah.
Kemudian Nabi Muhammad sudah menjanjikan kalau kalian diberikan kekuasaan oleh Allah untuk memberikan daripada hak suara untuk memilih seorang pemimpin, kemudian waktu itu kita memilih pemimpin yang tidak baik, maka janji Nabi Muhammad akan diberikan oleh kita di dunia dipersulit urusannya oleh Allah, apalagi di akhirat. Kalau sudah di dunia saja urusannya dipersulit oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi urusannya di akhirat. Maka tatkala kita diberikan amanah oleh Allah untuk memilih seorang pemimpin, maka pilihlah pemimpin yang akan memudahkan urusan Islam, akan mempermudah urusan umat Islam, akan mempermudah daripada syariat Nabi Muhammad SAW untuk menyebar khususnya di negara kita Indonesia ini. Jangan sampai memilih pemimpin yang akan menyudutkan Islam, menghina Islam, kemudian akan menghina umat Islam, akan menghina syariat Nabi Muhammad SAW. Maka siapa di antara kita yang memilih daripada pilihan tersebut dengan bukan pilihan daripada kriteria Allah, kriteria Nabi Muhammad SAW, dan kita sudah diberikan amanah oleh Allah untuk memilih, maka ingatlah tanggung jawab kita di hadapan Allah, bukan di hadapan manusia. Maka kalau ini amanah sudah kita taruh, bukan hanya sekedar di pundak kita sama manusia, tapi kita pegang ini amanah, urusan kita kepada Allah, maka Allah akan mudahkan kita untuk menjalankan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita menjalankan amanah, baik itu amanah dari Allah dengan menjalankan perintah Allah, meninggalkan segala sesuatu yang dimurkai oleh Allah, atau amanah daripada nikmat Allah digunakan untuk meraih daripada ridhonya Allah, atau amanah kepada manusia, khususnya tatkala Allah berikan kekuasaan kepada kita memilih seorang pemimpin, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk memilih pemimpin yang diridhoi oleh Allah, pemimpin yang dimuliakan oleh Allah, pemimpin yang mengangkat syariat Nabi Muhammad SAW, pemimpin yang kelak akan menyebarkan Islam di negara kita Indonesia ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Para hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu saja yang bisa Al-Bagir sampaikan, kurang lebihnya Al-Bagir minta maaf. Dan pada akhirnya kita tutup dengan doa. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita menjalankan amanah dari Allah. Allah mudahkan kita menjalankan amanah daripada nikmat yang Allah berikan kepada kita. Allah mudahkan kita menjalankan amanah dari manusia, khususnya memilih seorang pemimpin yang kelak akan menjadikan negara Indonesia ini jauh lebih baik daripada sebelumnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina syafiina wa qurrati a'yunina Muhammadin habibi rabbil alamin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma asli wa sallim Muhammad ya Allah. Allahumma asli wa sallim Muhammad ya Allah. Allahumma asli wa sallim Muhammad ya Allah. Allahumma ansur wa sallim Muhammad. Allahumma farrij wa sallim Muhammad. Allahumma jubur wa sallim Muhammad. Allahumma tsabbit Muhammad liman ya Allah. Allahumma tsabbit Muhammad liman ya Allah. Allahumma tsabbit Muhammad liman ya Allah ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ya Allah, berikan istiqamah kepada kami untuk hadir majelis taklim ya Allah. Berikan keikhlasan kami hadir majelis taklim ya Allah karenamu ya Allah, bukan karena manusia ya Allah. Dan berikan keikhlasan, abadikan amal ketaatan kebaikan yang selama ini kami lakukan karenamu ya Allah, bukan karena manusia ya Allah. Karena sungguh kami tidak mau waktu kami meninggal dunia kami menghadapmu ya Allah. Selama ini ibadah kami karena manusia, kami beribadah karena ingin dipandang dipuji oleh manusia. Kami hadir majelis taklim karena manusia, karena ustadznya, karena kiainya, karena ulamanya, karena habibnya ya Allah. Jauhkan hadirnya kami di majelis taklim ini karena manusia ya Allah. Karena sungguh kami takut selama ini kami hadir di majelis taklim karena manusia, kelak di akhirat kami tidak mendapatkan sedikit pun pahala daripada keutamaan orang hadir majelis taklim ya Allah. Sedekah yang selama ini kami lakukan ya Allah, jadikan sedekah tersebut karenamu ya Allah, bukan karena sanjungan, pujian atau pengen kebaikan daripada manusia ya Allah. Dan kami mohon kepadamu ya Allah, pada saat ini ya Allah kami belajar tentang menjalankan amanah darimu ya Allah, maka jadikan seluruh kewajiban yang kau bebankan kepada kami, amanah tersebut kami bisa lakukan ya Allah. Berikan kemudahan kepada kami, berikan kekuatan kepada kami pula untuk menjalankan daripada seluruh perintahmu ya Allah. Dan berikan kemudahan kepada kami, kekuatan kepada kami ya Allah untuk menjalankan amanahmu ya Allah, untuk meninggalkan segala sesuatu yang kau murkai, kemaksiatan, kejelekan ya Allah. Dan berikan kemudahan kepada kami ya Allah dengan amanah nikmat yang kau berikan kepada kami, dengan seluruh jasad anggota ini, dengan seluruh yang kau berikan kepada kami ya Allah, untuk kami gunakan untuk meraih ridhamu ya Allah. Dan jadikan ya Allah amanah yang selama ini diberikan kepada manusia kepada kami, mudahkan kami menjalankan amanah tersebut ya Allah. Baik itu kami
daripada manusia ya Allah yang diberikan amanah masalah harta ataupun masalah omongan, khususnya tentang yang memiliki ilmu agama. Berikan amanah selama ini Engkau berikan kepada mereka orang-orang yang memiliki ilmu untuk menjalankan amanah dengan ilmunya, dengan menjalankan fatwa yang halal adalah halal, yang haram adalah haram, yang benar adalah benar, yang salah adalah salah, dan jauhkan daripada mereka yang memiliki ilmu untuk tidak menjalankan amanahnya ya Allah, daripada melintir daripada ilmu, daripada mengatakan yang halal adalah haram, yang haram adalah halal. Karena kami takut ya Allah, mereka kelak akan dituntut oleh Allah di akhirat dengan dijebloskan ke api neraka-Mu ya Allah. Dan kami mohon kepada-Mu ya Allah, berikan kepada kami semua ya Allah pemimpin-pemimpin yang adil ya Allah. Berikan kepada kami pemimpin-pemimpin yang baik ya Allah. Berikan kepada kami pemimpin yang akan memajukan daripada umat Islam ini ya Allah. Berikan kepada kami pemimpin yang akan menjadikan negara kami Indonesia bukan hanya maju daripada ke bidang ekonominya ya Allah, tapi moralnya, akhlaknya, manusianya untuk taat tunduk kepada Allah, untuk selalu menjunjung tinggi agama Allah, untuk selalu menjunjung tinggi syariat kekasih-Mu Nabi Muhammad. Maka jauhkan kami ya Allah daripada pemimpin yang zalim, pemimpin yang jauh daripada kriteria yang Kau berikan kepada kami, daripada kriteria yang diberikan oleh kekasih-Mu Nabi Muhammad. Berikan kepada kami ya Allah pemimpin-pemimpin yang kelak akan memajukan negara kami Indonesia ini, pemimpin-pemimpin yang kelak akan menjadikan daripada Islam ini tersebar di seluruh negara Indonesia ini ya Allah. Pemimpin-pemimpin yang kelak akan mengangkat daripada syiar daripada kekasih-Mu Nabi Muhammad. Dan kami berlindung ya Allah daripada pemimpin yang tidak baik, pemimpin yang zalim. Dan kami mohon kepada-Mu ya Allah, dan di antara kami yang akan menjalankan amanah dari-Mu ya Allah, jadikan amanah tersebut adalah amanah kami kepada-Mu ya Allah, bukan kepada manusia ya Allah. Mudahkan kami yang kelak akan diberikan amanah dari-Mu ya Allah untuk memilih pemimpin. Engkau mudahkan kami untuk memilih pemimpin yang baik, pemimpin yang menjadikan kami kelak akan bahagia dengan amanah yang Engkau berikan kepada kami ya Allah. Dan mudahkan kami ya Allah untuk menjadi orang-orang yang senang di dunia sampai di akhirat dengan kami menjalankan amanah kami ya Allah. Dan kami mohon kepada-Mu ya Allah, jaga akidah kami ya Allah, jaga agama kami ya Allah, jaga iman kami ya Allah dengan fitnah yang tersebar di akhir zaman ini ya Allah, khususnya tentang masalah akidah. Jauhkan kami daripada akidah yang sesat. Jaga akidah kami yang selama ini kami bina, yang selama ini kami pupuk, akidah Ahlussunnah wal Jamaah, Asy'ariyah, Maturidiyah, Sufiyah. Dan kami mohon kepada-Mu ya Allah, kalau ada di antara kami atau daripada teman-teman kami, keluarga kami atau seluruh muslimin dan muslimat yang saat ini sedang tersesat daripada akidahnya, yang kadang-kadang mereka ini mudah sekali untuk menyalahkan orang, untuk menghina orang, untuk mengklaim dirinya adalah orang yang paling baik, bahkan kadang-kadang menyalahkan kekasih kami Nabi Muhammad dan para sahabatnya dan para ulama-ulamanya. Maka kami mohon kepada-Mu ya Allah, tegur hatinya, getarkan daripada sanubarinya untuk kembali kepada-Mu ya Allah dengan berkah hadirnya kami di majelis taklim ini ya Allah. Dan kami yakin di antara kami yang hadir di majelis taklim ini ada di antara mereka yang Kau kabulkan doanya. Maka mudah-mudahan dengan daripada orang yang hadir di tempat ini yang dimuliakan oleh-Mu ya Allah, mereka yang hadir di tempat ini, berikan kemudahan kepada mereka untuk kembali daripada syariat kekasih-Mu Nabi Muhammad, dan berikan kemudahan kepada pemimpin-pemimpin kami ya Allah untuk menjalankan amanah dari Allah, menjalankan kewajiban dari Allah untuk menjadi pemimpin yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pada akhirnya ya Allah, tak kalau Engkau ingin cabut nyawa kami semua ya Allah, cabut nyawa kami semua dengan husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah, meninggalkan keadaan iman dan mudahkan lisan, mulut dan hati ini ya Allah untuk mengucapkan kalimat agungmu ya Allah, kalimat muliamu ya Allah, kalimat la ilaha Muhammadur Rasulullah, la ilaha Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kurang lebihnya Al-Fakir minta maaf dan mohon doanya selalu. Akhir kalam kita ya waradhu walinaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.